Konten ini berisi spoilers dari film yang berjudul Blok M. Selamat menonton. Di pagi hari, seorang remaja bernama Lola hendak berangkat ke sekolah. Lola dijemput oleh Henry, siswa sekolah lain yang naksir berat sama dia. Sayangnya, Lola tidak mau dijemput oleh Henry. Sesampainya di sekolah, Lola bertemu dengan teman-temannya. Mereka membentuk sebuah geng yang bernama The Formis Gang. Kegiatan mereka sehari-hari setelah pulang sekolah, ya nongkrong di Blok M yang pada masa itu emang jadi tempat paling hits di kalangan anak remaja. Sayangnya nih dari sikap ceriahnya saat bersama teman-temannya, Lola ternyata menyimpan kesedihan. Papa dan mamanya yang sibuk dengan kerjaan mereka membuat Lola merasa sangat kesepian saat di rumah. Lola pun mengungkapkan apa yang dirasakannya, orang tuanya pun berjanji akan meluangkan waktu untuk Lola. Sama seperti geng cewek pada umumnya, Lola dan teman-temannya pun suka ngerumpiin siswi-siswi yang lain. Saat pulang sekolah, Lola dan teman-temannya jalan-jalan di sebuah pusat perbelanjaan. Nggak sengaja, mereka lihat Cindy, seorang siswa yang digosipkan menjadi simpanan om-om hidung belang. Menurut mereka, siswi seperti Cindy ini yang buat pandangan orang jadi buruk sama cewek-cewek seumuran mereka. Suatu malam, Lola dan teman-temannya pergi main sepatu roda di tempat tongkrongan mereka. Henry, cowok yang suka banget sama si Lola datang nyamperin Lola dan marah sama Lola karena sikap Lola yang selalu ngacuhin dia. Lola akhirnya jujur, jika dia tidak punya perasaan kepada Henry. Setelah itu, Lola pergi membelikan 4 gelas Pepsi untuk gengsnya. Tak sengaja Lola nabrak si Cindy dan Pepsinya pun tumpah. Cindy dan Lola pun sempat bersih tegang, tapi Lola akhirnya kembali ke teman-temannya. Teman-teman Lola yang melihat kehadiran Cindy di tempat itu merasa terganggu. Seorang dari mereka menghampiri Cindy, memintanya untuk pergi dari tempat itu. Selain itu juga mengucapkan beberapa kata yang menyakiti perasaan Cindy. Tak hanya itu, teman-teman Lola juga gibahin Cindy ke anak-anak yang lain, membuat mereka semua melirik Cindy dengan tatapan sinis lalu pergi dari tempat itu, karena takut orang akan menganggap mereka sama seperti Cindy. Hal itu sangat menyakitkan bagi Cindy. Suatu hari, Radio Prambors mengadakan siaran langsung bertema tenda nongkrong di kawasan Blok M. Menurut saya ini semacam karnaval gitu, orang melintasi jalanan dengan gaya terbaik mereka dan nanti bakalan dipilih pemenangnya, kurang lebih kayak gitu. Banyak muda-mudi kreatif yang turun berpartisipasi dalam kegiatan itu. Lola dan teman-temannya pun tak ketinggalan. Kegiatan itu membuat jalanan menjadi macet. Karena itu juga, Cindy yang sedang jalan-jalan dengan seorang lelaki hidung belang pun terpaksa harus melalui jalur tempat kegiatan Radio Prambors berlangsung. Dia tahu siswa-siswi di sekolahannya pasti pada nongkrong di situ, dia malu jika harus berpapasan dengan mereka. Benar saja, remaja-remaja itu langsung mengenali Cindy dan bergunjing mengenai dirinya. Teman-teman Lola pun demikian. Tak hanya itu, seorang remaja bernama Lala, menghampiri penyiar radio, merampas mic dan mempermalukan serta merendahkan Cindy dengan pekerjaannya. Cindy yang mendengar kata-kata wanita itu dari radio di mobilnya, menjadi malu dan marah. Dia lantas meminta lelaki di sampingnya untuk berhenti dan dia pun turun dari mobil. Berjalan ke arah mobil Lola dan teman-temannya yang akan pergi meninggalkan tempat itu. Dengan penuh kemarahan, Cindy mengetuk pintu mobil itu. Meminta Lola untuk turun dari mobil, Cindy menuduh Lola yang barusan mempermalukannya di radio. Lola yang tak tahu apa-apa, membantah apa yang dituduhkan Cindy kepadanya. Lola and the Gangs akhirnya menghentikan mobil mereka. Teman-teman, Lola dan Cindy sama-sama emosi, perselisihan pun tak dapat dihindari. Seorang teman Lola, menamparkan Cindy untuk membalas ucapan Cindy yang menyamaratakan diri mereka. Lola berusaha menghentikan keributan dan menjelaskan kesalahpahaman ini kepada Cindy, namun Cindy pergi dengan mata berkaca. Setelah kejadian itu, Lola ternyata tidak langsung pulang ke rumahnya, dia mampir ke rumah kakaknya dan menceritakan apa yang terjadi kepada istri kakaknya. Wanita itu pun menyarankan Lola untuk mengurangi aktivitas nongkrongnya, karena menurutnya aksi kelayapan Lola and the Gangs juga yang buat orang-orang menyamaratakan mereka dengan perek-perek lainnya. Selain itu, dia juga meminta Lola memahami keadaan orang tuanya, yang sibuk demi masa depannya.
Lola pun mulai mengurangi kebiasaan nongkrong dengan teman-temannya. Suatu hari, seorang pria misterius membuntuti Lola. Lola terus berusaha menghindar, namun pria parubaya itu terus mendekati Lola yang kala itu sendirian. Hal itu membuatnya ketakutan. Tak disangka Cindy mengagetkannya. Cindy lalu meminta om-om itu berhenti gangguin Lola, lalu pergi begitu saja. Setelah pulang ke rumah, Lola ternyata mendapat telepon dari Cindy. Cindy minta maaf soal kejadian sebelumnya. Cindy juga minta maaf soal kesalahpahaman mereka dan kata-katanya yang terlalu jahat kepada Lola dan teman-temannya. Mereka berdua lalu ngobrol-ngobrol sebentar, sebelum Cindy menutup telepon umum itu dan pergi. Sementara Lola merasa aneh dengan dirinya yang mendadak menjadi akrab dengan Cindy. Saat di sekolah, Lola nyariin Cindy di kelasnya, tapi nggak ketemu. Lola akhirnya memutuskan untuk berkunjung ke rumah Cindy. Melewati gang-gang sempit yang tak bisa dilalui mobilnya, Lola pun harus jalan kaki. Di dalam rumah yang sederhana itu, Lola hanya menjumpai anak kecil bernama Lisbeth dan Rudy, yang merupakan adik Cindy. Melihat kepolosan dan kehidupan Cindy dan adik-adiknya yang sederhana, hati Lola sepertinya tersentuh. Membuatnya ingin berbuat baik kepada kedua anak itu, dengan mengajak mereka jalan-jalan, di lain waktu. Karena Cindy yang sedang tidak berada di rumah, Lola pun akhirnya pamit untuk pulang. Pada malam harinya saat Cindy pulang, kedua adiknya memberitahukan tentang kedatangan Lola ke rumah mereka. Hal ini membuat Cindy menjadi stres dan tertekan. Cindy pun menelpon Lola, memintanya untuk tidak ikut campur urusan pribadinya. Lola berusaha menjelaskan niat baiknya, namun Cindy tetap dengan pendiriannya. Membuat Lola bingung dan serba salah. Cindy sepertinya takut, jika Lola akan memberitahukan tentang pekerjaannya kepada kedua adiknya. Sambil memeluk kedua anak itu, Cindy berurai air mata meminta kepada adik-adiknya untuk harus giat sekolah agar menjadi orang yang sukses dan jangan pernah menjadi seperti dirinya. By the way, part ini tuh ngenah banget, sumpah. Film ini tuh ringan aja, tapi menusuk banget pesan moralnya. Saya suka banget. Oke lanjut. Lola menghampiri Cindy di sekolah, meminta waktu untuk berbicara dengannya. Mereka akhirnya berbicara. Lola menjelaskan akan maksud kedatangannya ke rumah Cindy, bukan bermaksud jahat. Melainkan hanya ingin berteman dengan Cindy. Cindy pun menceritakan keadaannya yang sesungguhnya kepada Lola, tentang bagaimana dia terpaksa menjual diri, demi membiayai kebutuhan adik-adiknya. Mendengar itu, Lola menawarkan untuk membantu Cindy mendapatkan pekerjaan, mengingat papanya yang punya banyak relasi, sangat mungkin Cindy bisa mendapatkan pekerjaan yang baik. Namun Cindy yang tidak pede dengan kemampuannya, menolak bantuan Lola. Dan kembali lagi, dialog di scan ini beneran penuh makna dan buat saya juga merenung sejenak. Saat Lola yang bertanya kepada Cindy, apakah dia ingat akan Tuhannya dan bagaimana Cindy dengan segala kekurangannya menjawab pertanyaan itu. Tapi, tak lama teman-teman Lola muncul. Cindy yang tak nyaman dengan kedatangan mereka pun akhirnya pergi. Kedekatannya dengan Cindy, membuat pandangan Lola mulai terbuka dan berbeda dengan teman-temannya. Hal ini membuat mereka menjadi bertengkar terkait niat Lola untuk menghentikan kebiasaan nongkrongnya. Namun besok harinya, mereka akhirnya baikan. Suatu malam, Cindy yang baru pulang setelah melaksakan pekerjaannya, mendapati Lola yang sedang menemani adik-adiknya bermain di rumah. Sayangnya Cindy masih belum bisa memahami maksud dan niat baik Lola. Dia bahkan meminta adik-adiknya untuk mengembalikan kaos yang diberikan Lola kepada mereka. Lola mengerti, mungkin Cindy tersinggung dengan tindakannya. Cindy marah, karena Lola tidak menghiraukan perkataannya untuk tidak menemui adik-adiknya, karena Lola pasti akan memberitahukan kepada Lisbeth dan Rudy tentang apa pekerjaannya. Kali ini Lola habis kesabaran atas sikap Cindy yang selalu berprasangka buruk kepadanya. Namun, saat Lola hendak meninggalkan rumahnya, Cindy akhirnya berani memberikan kepercayaannya kepada Lola. Percaya bahwa Lola hanya berniat berteman dengannya dan Lola tidak akan menyakiti adik-adiknya. Mereka berdua pun berpelukan. Cindy pun menangis dalam pelukan Lola. Jadi itulah cerita dari film Blok M. Silahkan kalian tonton film ini secara full. Saya jamin kalian nggak akan menyesal.
Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.